Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Aminah Lina Suhesti. Nama saya Rara Yuanti Pastika. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Hukum Adat Akan mempresentasikan mengenai harta perkawinan dan akibat hukum perkawinan. Stay tune. Harta perkawinan. Nah, menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencairan hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Nah, harta bawaan ini dapat dibedakan menjadi harta bawaan suami dan harta bawaan istri, di mana masing-masing dapat dibedakan lagi, yaitu tentang peninggalan, harta warisan, harta hibah atau wasiat, dan harta pemberian. Kemudian harta penghasilan. Harta penghasilan pribadi terlepas dari kekuasaan. Harta ini diperoleh suami atau istri sebelum atau sesudah perkawinan. Pemiliknya dapat saja melakukan transaksi atas harta kekayaan tersebut tanpa musyawarah dengan anggota keluarga kerabat yang lain. Kemudian harta pencaharian. Harta pencaharian merupakan harta yang diperoleh dari hasil usaha suami istri setelah melangsungkan pernikahan. Tidak merupakan persoalan apakah dalam mencari harta pencaharian itu si suami bekerja ataupun istri yang mengurus anak di rumah. Semua hasil pencaharian mereka itu disebut dengan harta bersama suami istri. Kemudian hadiah perkawinan. Sebagaimana yang kita telah ketahui, hadiah perkawinan merupakan harta pemberian pada waktu upacara perkawinan. Tetapi jika dilihat dari tempat, waktu, dan tujuan pemberian hadiah itu, maka harta hadiah perkawinan itu dapat dibedakan antara yang diterima oleh sang suami ataupun yang diterima oleh sang istri. Tetapi pada umumnya, semua hadiah pernikahan yang diterima ketika upacara pernikahan itu adalah harta bersama suami dan istri yang terdapat dari pengaruh kekuasaan kerabat. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya Rara Yuanti Prastika mengenai akibat hukum perkawinan, contohnya yaitu perceraian. Perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa yang merupakan problema sosial yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Jojo Diguno, perceraian ini di kalangan orang Jawa adalah hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodoh sekali seumur hidup. Bila mana mungkin sampai menjadi mbah kakung dan mbah putri. Pada asasnya, tiap keluarga, kerabat, serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu dipertahankan untuk selama hidupnya. Artinya, apabila memang menurut keadaan serta kenyataannya perceraian itu demi kepentingan, bukan bagi suami istri saja, melainkan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu dapat dijalankan. Sebab-sebab hukum adat yang dibenarkan untuk melakukan perceraian. Yang pertama, istri berzina. Perceraian yang disebabkan karena istri berzina sudah tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri. Apabila ia tertangkap basah dan dibunuh, maka suaminya tidak usah membayar uang bangun. Apabila ia tidak dibunuh, maka ia atau keluarganya wajib membayar uang delik yang kadang-kadang sebesar uang jujur dan harus mengembalikan uang jujur, dan di samping itu ia juga kehilangan haknya atas bagian harta gonogini. Apabila istri meninggalkan ikatan perkawinan atau bercerai tanpa membawa apa-apa, maka di Jawa istri ini disebut metu pinjungan. Selanjutnya yang kedua yaitu kemandulan istri. Istri tidak dapat mempunyai anak, sedangkan salah satu tujuan perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan. Selanjutnya, impotensi suami, yaitu suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami dan istri sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawinan tersebut. Kemudian, suami meninggalkan istri sangat lama ataupun istri berkelakuan tidak sopan. Kedua-keduanya disebabkan karena rasa saling mencintai antara suami istri memang sudah agak lenyap. Selanjutnya, adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan antara suami dan istri untuk sama-sama bercerai. Nah, ini sangat jarang terjadi sebab kehendak bersama demikian ini pada umumnya oleh masing-masing keluarganya tidak dapat dibenarkan kecuali apabila hal itu disebabkan karena alasan-alasan yang lebih penting seperti kemandulan, impotensi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami.
Dodolan ketupat ning pasar Blora, menawi wonten lepat kula nyuwun ngapura. Celak jarak, celak sampi. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.